Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi TTM kelima. Nah, apa itu materi TTM kelima? Yaitu membahas tentang pedoman pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan atau biasa disebut training need analysis. Dalam melaksanakan suatu pelatihan, hal yang paling utama dan pertama itu analisis kebutuhan pelatihan. Nah, analisis kebutuhan pelatihan ini akan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya yang dihadapi oleh para calon peserta pelatihan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menganalisis kebutuhan pelatihan, kita coba bandingkan antara hasil pekerjaan atau suatu kinerja sekarang yang sedang mereka kerjakan dengan apa yang diinginkan atau kinerja apa yang diharapkan sesuai dalam standar operasi yang telah ditetapkan. Nah, adanya perbedaan antara kedua kinerja tersebut ini merupakan petunjuk tentang adanya permasalahan yang dihadapi oleh suatu karyawan atau organisasi. Nah, perbedaan atau masalah itu merupakan petunjuk apa yang perlu disiapkan bagi pemilihan strategi atau pelatihan atau bahkan non-pelatihan dan pemilihan program pelatihan. Nah, dalam contoh perencanaan pengembangan SDM yang saya bahas di TTM 4 lalu itu tentunya membutuhkan pelatihan guna mengetahui permasalahan atau suatu kendala. Nah, dalam pelatihan ini tentunya kita harus mempunyai dan mengetahui pedoman pelaksanaannya. Nah, dalam TNA ini tuh memiliki fungsi. Apa sih fungsinya itu? Training need analysis adalah suatu proses membandingkan kemampuan individu dengan standar operasional kerja untuk menghasilkan kebutuhan pelatihan yang sebenarnya. TNA memiliki beberapa fungsi yang meliputi mengumpulkan informasi kemampuan keterampilan, pengetahuan, dan sikap, mengumpulkan tentang uraian kerja dan uraian kerja yang sebenarnya, mendefinisikan atau menetapkan secara terperinci manfaat kemampuan yang sebenarnya, mengembangkan dukungan dengan melibatkan pengambilan keputusan, dan juga menyediakan data untuk perencanaannya. Nah, bagaimana metode analisisnya dalam pelaksanaan identifikasi atau penelitian tentang TNA ini digunakan metode deskriptif yang secara harfiah itu maksudnya penelitian untuk menggunakan pencanderaan. Jadi kita deskripsikan apa yang kita lihat tentang situasi atau kejadian tersebut. Apabila data telah berkumpul lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data kualitatif atau data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan, dan data kuantitatif yang datanya itu berwujud angka-angka atau hasil perhitungan dari suatu pengukuran. Nah, langkah-langkah analisis ini itu meliputi pertama membaca teks, maksudnya itu kita lihat nih apa yang akan kita analisis itu. Yang kedua mencatat tujuan, maksudnya itu setelah memahami apa yang kita baca tadi itu kita tuh jadi tahu apa yang menjadi tujuan dan kebijakan tersebut, dan tujuan tersebut itu harus kita catat dengan cermat. Lalu yang ketiga menentukan prioritas. Dengan diketahuinya tujuan kebijakan ini, selanjutnya itu dapat ditentukan hal-hal yang harus dilakukan dengan skala prioritas. Misalkan dalam contoh perencanaan yang saya buat di TTM 4, berarti dalam langkah ketiga ini saya harus memprioritaskan terlebih dahulu apa, yaitu melatih orang-orang yang ingin bergabung di grup vokal nasyid. Lalu setelah kita latih itu orang-orangnya itu kita latih apa aja, latih dari suara, dari aransemen musik, dan juga formasinya. Lalu yang keempat menentukan pelaksanaan. Nah, selanjutnya ditentukanlah jadwal pelaksanaan dari masing-masing kegiatan tersebut. Nah, di sini kita atur nih waktunya untuk pelatihan. Yang di atas itu kapan pelatihan dari segi suara, kapan pelatihan aransemen musik, dan lain sebagainya. Lalu memeriksa hasil analisis. Setelah diproses hasil analisis dan dicatat dengan baik, perlu diperiksa dengan cara membandingkan dengan keseluruhan isi teks kebijaksanaan dalam pelatihan tersebut. Nah, di sini kita periksa bagaimana hasil pelatihan kita itu, apakah meningkat, apakah ada yang kurang nih. Nah, setelah itu kita diskusikan hasil analisisnya. Akhirnya hasil analisis yang dicatat dengan baik kita diskusikan dengan pihak-pihak lain, baik secara perorangan atau secara kelompok yang dipandang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, ahliannya, pengalamannya, sehingga dapat lebih disempurnakan. Jadi setelah kita diskusikan, kita lihat-lihat lagi apa yang kurang atau apa yang sekiranya dibutuhkan sehingga nanti bisa kita sempurnakan. Nah, lalu apa saja sih kebutuhan pelatihan itu? Dalam pelaksanaan pelatihan tersebut jangan sampai lupa akan
akan kebutuhan pelatihan. Nah, apa itu? Yaitu sejumlah unit-unit kompetensi yang merupakan perbedaan atau selisih antara unit-unit kompetensi yang telah dimiliki oleh calon peserta pelatihan dibanding dengan unit-unit kompetensi yang disyaratkan dengan standar kompetensi atau profil kompetensi yang dikehendaki atau dalam jabatan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kebutuhan pelatihan tersebut perlu dilakukan berbagai analisis. Setelah menganalisis tentang pelatihan dan juga kebutuhan pelatihan, dalam pelaksanaan itu nanti akan memudahkan kita. Karena apa? Karena kita sudah tahu nih apa yang akan kita butuhkan, apa yang akan kita prioritaskan, bahkan kita bandingkan hal-hal mana yang akan dikerjakan atau kita rasa tidak terlalu dibutuhkan dalam suatu pelatihan. Nah, yang terakhir, proses dalam pelaksanaan TN ini tuh ada berbagai alternatif seperti analisa standar kompetensi, terus juga analisis profil kompetensi yang dikehendaki, lalu analisis informasi pasar kerja, juga analisis calon peserta pelatihan atau skill audit, dan yang terakhir program pelatihan dan juga sebagainya. Mungkin dalam materi TTM 5 ini hanya itu yang dapat saya sampaikan dan juga saya tanggapi. Mohon maaf bila banyak salah kata. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.